Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Baru saja Gwen membuka pintu kamar Owen, tiba-tiba tangannya langsung ditarik dan dipeluk oleh Owen dari belakang. "Aku lagi cemburu loh, kenapa kamu yang cemberut?" kata Owen cemberut. "Kamu ngeselin," ucap Gwen. "Kamu yang ngeselin. Kayaknya kamu seneng banget ketemu mantan. Kamu gak tahu dari tadi aku liatin. Aku cemburu, kata Owen. Iya, maaf. Tadi Mas Daniel kesini hanya untuk menjemput Sam saja, jelas Gwen. Oh iya, memang Sam mau kemana? Tanya Owen. Kini ia mengajak Gwen untuk duduk. Entahlah, Sam tiba-tiba ingin tinggal sama Mas Daniel. Aku juga gak tahu kenapa, ucap Gwen. Kamu gak kerja? Tanya Owen. Kerjalah, aku banyak banget kerjaan hari ini, ucap Gwen. Kamu bagaimana? Kenapa jam segini masih di rumah? Ucap Gwen balik bertanya. Gara-gara kamu, aku malas kerja. Aku mau nemenin kamu aja ke butik, kata Owen. No, seru Gwen dengan cepat. Kenapa? Kayaknya kamu gak suka kalau aku ikut ke butik, tanya Owen tak suka. Bukan gak suka, tapi kamu itu udah punya kewajiban kerja sekarang. Bagaimana kamu mau jadi kepala rumah tangga kalau kamu malas bekerja begitu? Ingat Owen, yang kamu mau nikahin itu janda dengan banyak anak, bukan anak gadis. Jadi otomatis nanti, jelas Gwen namun terhenti kala jari Owen menempel di bibirnya. Iya sayang, aku paham, tapi aku memang hari ini tidak ada pekerjaan. Aku free, makanya aku mau nemenin kamu. Ya ada sih beberapa berkas doang yang harus kutandatangani mengenai proyek di Pekanbaru, tapi nanti aku bisa menyuruh Doni untuk mengantarkannya padaku, ucap Owen. Gwen hanya menjawab dengan deheman saja. Ya udah, iya, aku akan kerja, tapi nanti sore aku jemput kamu ya, ucap Owen seolah tahu bahwa Gwen tak menyukai ucapannya. Oke, kata Gwen langsung tersenyum. Bukan Gwen tidak suka jika Owen menemaninya ke butik. Pertama, Owen harus belajar dewasa dan tanggung jawab. Gwen tidak suka bila Owen terlalu meremehkan pekerjaannya. Dan yang kedua, bila Owen ikut ke butik, bisa dipastikan pekerjaannya tidak akan pernah selesai, karena Owen adalah pengganggu saat dirinya tengah bekerja. Setelah perdebatan panjang kali lebar, kini akhirnya Gwen sudah sampai di butik Siva. Dengan diantarkan oleh Owen, kini Gwen hendak keluar dari mobil, namun tangannya langsung ditahan oleh Owen. Kisnya mana? Kata Owen menunjuk pipinya. Cup, Gwen mencium sekilas pipi Owen, sebelah kanan dan kiri. Lalu Owen menunjuk bibirnya. Baru satu kecupan dan hendak menjauhkan wajahnya dari Owen, namun Owen dengan cepat menahan tengkuk Gwen hingga ia langsung bisa melumat bibir manis Gwen. Hingga tiba-tiba kaca mobil Owen ada yang mengetuk, membuat keduanya langsung terkejut dan menjauhkan diri masing-masing. Kamu sih, udah tahu ini kawasan butik, ngapain asal sosor aja, dasar berondong mesum, gerutu Gwen sambil merapikan lipstiknya. Udah sih, santai aja, tuh lihat yang ngetuk kaca siapa, ujar Owen santai. Astaga, pekik Gwen terkejut karena tiba-tiba Siva sudah berada di balik kaca mobil sambil menyeringai nakal. Masih pagi woi, pekik Siva saat melihat Gwen turun dari mobil Owen. Berisik lo kata Gwen kesal. Jantungnya masih berdetak begitu kencang, malu sudah pasti. Biar bagaimanapun, Owen adalah adik Siva. Secara nggak langsung, Siva adalah calon kakak iparnya, dan Siva memergokinya sedang berciuman panas di dalam mobil. Astaga, rasanya Gwen sangat malu. Cie, goda Siva sambil berjalan di belakang Gwen. Siva, rengek Gwen semakin kesal, namun juga wajahnya merona. Hahaha, anjir, gila, geli banget gue lihat muka lo, hahaha, ucap Siva tertawa dengan keras. Gwen hanya bisa menghela nafasnya pasrah untuk dijadikan bahan ledekan oleh Siva. Hingga setelah beberapa saat, suami Siva datang dan menjemputnya. Barulah Gwen bisa melanjutkan pekerjaannya.
ngelarang Owen kesini biar gak ganggu. Malah kakaknya yang ganggu. Sial banget emang, gerutu Gwen dalam hati. Tok tok tok. Mbak, ada Ibu Diana ingin ketemu, ujar Ratna setelah membuka pintu. Ibu Diana, gumam Gwen pelan. Ya sudah, suruh masuk aja ya nak, kata Gwen. Setelah beberapa saat, Ratna kembali membuka pintu dengan diikuti Ibu Diana. Setelah mempersilahkan Ibu Diana masuk, Ratna pun kembali pamit undur diri. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Tanya Gwen ramah. Gwen, panggil Ibu Diana pelan. Iya, Bu, jawab Gwen, berusaha tersenyum seramah mungkin. Saya kesini karena ingin meminta tolong sama kamu, ucap Ibu Diana, lalu ia tiba-tiba menggenggam tangan Gwen. Tolong apa ya, Bu? Tanya Gwen terbata. Izinkan Daniel untuk menikah lagi. Saya ingin dia menjadi menantu saya, ucap Ibu Diana. Maksudnya bagaimana ya, Bu? Saya dan Mas Daniel kan sudah bercerai lama. Saya rasa Ibu tidak perlu meminta persetujuan dari saya lagi. Jelas Gwen membuat Ibu Diana menghela nafasnya panjang. Daniel bilang dia tidak akan mau menikah, maka dari itu saya meminta tolong bantu membujuk Daniel agar dia mau menikah dengan anak saya. Jelas Ibu Diana. Saya rasa dia masih mencintaimu, maka dari itu dia begitu sulit untuk menikah lagi, imbuhnya. Gwen terdiam, otaknya mulai mencerna setiap ucapan Ibu Diana. Benarkah Daniel tidak akan mau menikah lagi? Kenapa? Apakah benar karena dirinya? Batin Gwen. Nak Gwen, bukankah kamu juga sudah mau menikah? Saya mohon jangan egois, lepaskan Daniel, biarkan dia bahagia, ucap Ibu Diana. Hah? Memangnya apa yang saya lakukan, Bu? Sejak kami bercerai, kami tidak pernah saling ikut campur lagi. Jadi, saya egoisnya di mana? Tanya Gwen sedikit emosi. Saya selalu mendoakan dia agar dia bahagia, entah itu dengan wanita manapun, dan bila Mas Daniel menolak untuk menikah dengan anak ibu, maka itu bukan karena saya. Memang Mas Daniel yang tidak mencintai anak ibu, ucap Gwen. Dia tidak bisa mencintai anak saya karena masih ada kamu, seru Ibu Diana seketika membuat Gwen terkejut. Ibu Diana yang ia kenal baik hati dan ramah, mengapa tiba-tiba sangat mengejutkan seperti ini, pikir Gwen. Saya tidak mau tahu, bicara pada Daniel agar mau menikah dengan Cynthia, atau saya bisa hancurkan butik sialan ini hanya dengan menjentikan jari saya, ancam Ibu Diana. Lalu ia bergegas pergi meninggalkan Gwen yang masih syok dengan ucapan Ibu Diana. Malam harinya, Gwen masih termenung di depan meja riasnya. Ia masih mencerna kembali kata-kata yang diucapkan Ibu Diana waktu di butik. Mengapa Ibu Diana bisa berkata seperti itu? Padahal yang Gwen tahu, Ibu Diana itu sosok yang lembut, ramah, dan juga humble. Ceklek, pintu kamarnya terbuka, membuat ia sedikit terkejut dan spontan membalikkan tubuhnya untuk melihat siapa yang datang. Kamu kenapa? Tanya Owen lembut menghampiri Gwen. Tidak apa, hanya sedikit lelah, ujar Gwen sambil menggerakkan kepalanya dan memijit bahunya. Katakan, ucap Owen datar. Owen bisa menebak bahwa ada sesuatu yang Gwen rasakan saat ini. Gwen hanya bisa menghela nafasnya panjang. Ia begitu sulit untuk berbohong pada Owen. Gwen mengira Owen memiliki indera keenam atau mungkin indera ketujuh. Karena setiap kali Gwen sedang ada yang dipikirkan, maka Owen pasti akan tahu. Dan seperti sekarang ini, meskipun Gwen sudah berkata lelah, namun tidak bisa membuat Owen percaya. Katakan sayang, tekan Owen lagi, dan saat ini ia sudah duduk berlutut di depan Gwen sambil memegang tangan Gwen. Tadi Ibu Diana datang ke butik. Dia memintaku untuk membantu membujuk Mas Daniel agar mau menikah dengan anaknya, ucap Gwen lirih membuat Owen sangat terkejut. Ia pun langsung berdiri dan mengepalkan kedua tangannya dengan kuat. Rahangnya kini sudah mengeras, menandakan bahwa ia sangat marah. Owen, kamu mau kemana? Tanya Gwen saat melihat Owen hendak pergi. Aku ada urusan sebentar, kamu gak apa-apa ya aku tinggal? Ah iya, aku sudah membelikan kamu makanan, harus dimakan,
tekan Owen di akhir kalimat sebelum akhirnya ia buru-buru pergi dari kamar Gwen. Masih berani mengusikku, gumam Owen menyeringai, lalu semakin mempercepat jalannya menuruni tangga dan pergi ke tempat tujuannya.